Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutrisna kembali menemui sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Siaran Bincang Bahasa dan Sastra disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, untuk edisi kali ini topik yang kami angkat yang akan saya diskusikan dengan narasumber yaitu menulis puisi dan bermusik puisi. Untuk membahas topik ini, kami telah mengundang dan di studio sudah hadir seorang yang sangat aktif di dunia sastra, khususnya di dunia puisi. Mungkin sahabat bahasa yang berkecimpung di dunia sastra, khususnya puisi, sudah mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Ide Bagus Pawanasuta. Selamat datang Pak Bagus, saya manggil Pak Bagus nggih. Iya. Ya, selamat datang di Balai Bahasa Provinsi Bali, selamat datang di Studio Subasita. Senang sekali saya dapat berbincang dengan Pak Bagus untuk membahas topik puisi dan bermusik puisi. Sebelum itu sedikit saya bacakan, saya sampaikan tentang Bapak Ide Bagus Pawanasuta. Saat ini beliau bertugas di SMA Negeri 2 Semarapuro, betul Pak Bagus? Yeah. Kemudian sedikit tentang karya, riwayat kepengarangan beliau, karya-karya beliau banyak berbentuk esai, puisi, geguritan, novelet, dan aransemen musik puisi. Pada tahun 2005, kumpulan puisi yang beliau hasilkan, Pengasih Pamero, mungkin semua sudah tahu ini. Kemudian geguritan Aji Pelayon, Transformasi Kekawin Aji Pelayon pada tahun 2006. Kemudian ada antologi bersama kumpulan naskah drama monolog pada tahun 2008, betul tadi ya? Kemudian kumpulan esai Berguru pada Giri pada tahun 2009. Antologi bersama Puisi Klungkung, Tanah Tua Tanah Cinta pada tahun 2016. Betul Pak Bagus ya? Kemudian juga ada antologi bersama Puisi Saron pada tahun 2018. Saya bacakan yang terakhir saja, yang paling baru, antologi bersama Puisi Suara Hati Guru di masa pandemi yang dibuat pada tahun ini 2020, betul Pak Bagus ya? Kemudian, nah ini yang juga harus saya sampaikan, penghargaan yang beliau pernah raih adalah Anugerah Sastra Rancage pada tahun ini ya, Pak Bagus ya, tahun 2020 atas karya novelet beliau berbahasa Bali Tresna Tuara Teket. Nah, kemudian ada lagi penghargaan tingkat internasional sebagai penyaji dalam Professional Development Workshop dari Northern Territory University Australia pada tahun 2001. Kemudian Teaching Accomplishment bagi penutur asing dari Alice Spring Language Center Australia. Kemudian juga peserta pertukaran guru dari Northern Territory Australia pada tahun 2002. Nanti akan banyak yang perlu saya gali, yang perlu kita sampaikan kepada pendengar, kepada pemirsa, sahabat bahasa, nanti saat kita berbincang-bincang, Pak Bagus ya. Baik, Pak Bagus ini sangat terkenal di dunia sastra, di dunia puisi. Sejak kapan Pak Bagus masuk di dunia ini? Terima kasih Pak Nyoman. Yang pertama niki atas kesempatannya yang bisa hadir di Bincang Bahasa bersama Pak Nyoman. Kita langsung ke ketertarikan saya sebetulnya dengan dunia puisi atau sastra itu dimulai sejak SMA Pak Nyoman. Sudah dari muda sudah tertarik ya? Sudah lama sekali, tahun 83 sampai 86 berarti SMA-nya. Ketika itu Pak Nyoman Mande, seorang guru, beliau itu kan sangat terkenal juga. Maaf, dulu Pak Bagus SMA di mana? Di Gianyar, Pak di Gianyar. Di SMA TP tapi. Oh, TP. Jadi ya. Pak Mande beliau ngajar di negeri dan juga ngajar di SMA TP. Dari sana sebetulnya yang mengenal dunia-dunia itu gitu. Oh, ternyata bersastra itu seru ya. Pak Mande sering bercerita. Cuma waktu itu memang belum menulis. Baru ketertarikan tentang sastra, tentang puisi. Awalnya memang puisi. Memang awalnya tertariknya dari puisi. Iya, Pak Nyoman. Dari puisi awalnya. Pada tahun itu hanya tertarik tapi belum menulis. Belum. Menghasilkan karya belum itu pada tahun juga. berapa? Kalau karya sesungguhnya tahun 90-an pertengahan, karena
zaman itu Pak Umbu Landu Parangi itu sedang apa ya, sedang getol-getolnya juga Iya. menghidupkan sastra di Bali, dan salah satu tempat yang beliau kunjungi waktu itu adalah Kelungkung. Kebetulan dia ngajar di salah satu SMA di Kelungkung, di SMA Dawan waktu itu, dan kita sering berkomunikasi dengan beliau. Dari sanalah mulai saya menulis. Awalnya memang menulis puisi, kemudian dimuat di Bali Post. Gitu. Dari sana pemantik-pemantiknya Pak Nyoman. Memang fokus pada puisi. Awalnya begitu ya? memang Awal. dari Nah, puisi. seperti tadi saya sampaikan karya-karya Pak Bagus ini dalam bentuk macam-macam. Ada puisi, novelet dan sebagainya itu. Fokusnya sebenarnya di mana? Kalau jujur Pak Nyoman, yang lebih fokus, lebih suka sebetulnya di musikalisasi puisi, Pak. Karena di musikalisasi puisi ini kan double, Iya. satu berpuisinya, yang kedua Bermusiknya. bermusiknya. Gitu, gitu. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa topik kita yang kita angkat saat ini adalah menulis puisi dan bermusik puisi. Bermusik puisi itu musikalisasi puisi, betul Pak Bagus? Bukan? Yang mungkin secara umum teman-teman ada yang bilang musikalisasi puisi. Kalau Tiang mungkin dipendekkan saja bermusik puisi gitu, karena biar lebih pendek mengucapkannya. Kalau musikalisasi puisi ternyata panjang sekali. Lebih ribet ya. Iya, lebih ribet, Pak Nyoman. Nah, apa itu bermusik puisi atau musikalisasi puisi itu? Kalau sederhananya mungkin kita lihat dari istilah musikalisasi atau musik itu menjadikan puisi itu sebuah musik, berarti ada sebuah transformasi dari puisi menjadi musik. Kan itu nyaman. Nah, di sana juga untuk menyajikan sebuah puisi menjadi musik kan lumayan menurut yang berat sih. Karena tidak hanya sekedar memindahkan musik menjadi puisi menjadi musik, tetapi juga mencari temanya. Terus setelah tema kira-kira gitu iramanya atau pilihan musik yang cocok apa. Kan harus sesuai dia. Di sana sebetulnya kesulitannya Pak Nyoman. Kemudian setelah jadi dia musik puisi juga kan harus di arrange sedikit gitu, ada supaya kedengarannya indah, mungkin perpaduannya sehingga yang suka sekali memasukkan suara duanya di beberapa partnya gitu, sehingga ketika didengar ya ada chordnya gitu di sana Pak. Kalau Pak Bagus di musikalisasi puisi itu fokus di alat musik apa Pak Bagus? Atau semuanya? Kalau Tiang awalnya kan memang bisa bermain gitar. Nah, bermain gitar juga dari dulu SMA nih ceritanya. Bermusiknya berarti sudah dari SMA. Tertarik pada dunia sastra SMA juga, bermusik juga sudah tahu SMA ya saat SMA. Cuma zaman SMA bermusiknya gitar, kentang-kentring aja gitu. Salah anak muda ya Pak Bagus ya. Setelah kuliah ke Singaraja baru lagi bersama teman-teman ditingkatkan ke skill bermain musiknya, terutama di gitar. Nah, selain gitar, Tiang bisa suling sebetulnya. Jadi di suling juga, makanya beberapa aransemen musik Tiang itu ada suling, unsur sulingnya ya. Kalau alat tradisional Bali, genders itu misalnya juga. Kalau yang itu enggak bisa, tetapi yang rindik yang bisa. Cuma tidak bagus banget sih. Tapi biasanya Pak Bagus juga memasukkan unsur-unsur Bali dalam aransemen yang Pak Bagus buat. Sangat banyak. Jadi nada-nada nih ke Bali banget dia gitu. Karena ingin yang mix sih supaya unsur Balinya masuk juga gitu. Yang terakhir misalnya ada unsur kenang dia. Selain kenang ada djembe yang mix dia gitu. Iya. Ya. Saat ini Pak Bagus aktif di SMA Negeri 2 Semarang. Bisa diceritakan sedikit aktivitas Pak Bagus di sekolah? Kalau di sekolah Pak Bagus maaf mengajar bahasa Indonesia bukan? Dia ngajar bahasa Inggris Pak. Tadi sudah sempat saya. Terus bagaimana tuh aktivitas sastra? Kalau sastra ini lebih ke bahasa Indonesia ya kalau saya tidak salah, Indonesia dan Bali begitu ya? Iya, lebih banyak ruang lingkupnya. Indonesia. Itu bagaimana? Guru bahasa Inggris, tetapi aktifnya itu juga di dunia bahasa Indonesia dan Bali. Bagaimana itu? Ceritanya begini Pak Nyoman. Karena dasarnya kan menyukai sastra. Gitu. Awalnya melihat anak-anak, mereka seru-seru banget mereka. Ada yang ikut lomba, menang, baca puisi misalnya. Kemudian lomba nulis puisi, menang juga. Tetapi mereka kan tidak ada wadahnya gitu. Berakhir pada jadi juara, selesai begitu ya? Benar Pak Nyoman. Nah akhirnya kenapa tidak kita buatkan wadah? Dari sana cerita awalnya. Akhirnya yang buatkan komunitas sastra Lentera. Jadi mereka yang suka sastra bergabunglah di sana. Berarti komunitas sastra Lentera ini bisa dikatakan komunitas pionir di sekolah itu? Iya betul? Benar. Itu tahun 2008, 22 Maret 2008 yang dirikan itu.
awalnya sebetulnya hanya ada divisi musikalisasi puisi saja Pak Nyoman. Dan saat itu hanya Pak Bagus sendiri atau Iya, ada benar. yang lain? Sendiri Pak Nyoman. Dengan merekrut berapa orang siswa saat itu? Kalau awalnya menyedihkan sebetulnya, paling ada Mak- satu, memaksa dua, siswa untuk ikut ya. biasa kan begitu. Ya, ya, Biasa. ya, betul. Tapi paling tidak yang lihat itu berpotensi gitu. Hmm. Akhirnya dari teman-teman atau anak-anak yang berpotensi inilah mengabarkan kepada teman yang lainnya. Bagaimana caranya mengabarkan? Dia ngajak mereka ikut lomba seperti Balai Bahasa kan sering ya, dia sering mengadakan ngajak. lomba. Ya, Ya. ternyata cara-cara itu sangat baik menarik perhatian teman-teman yang lain. Dari sana akhirnya sampai hari ini lumayan banyak Pak Nyoman. Hari ini 48 orang. Nah, kembali lagi ke komunitas Sastra Lentera. Tadi Pak Bagus mengatakan bahwa di awalnya hanya ada divisi atau sub kelompok begitu, musikalisasi atau puisi? Musik puisi saja. Ah, musik musikalisasi puisi saja. nggih. Ya, bagaimana itu ceritanya? Kemudian berkembang. Akhirnya dari bermusik puisi itu kan semakin banyak yang datang nih. Setelah banyak yang datang, saya lihat juga, oh ini ada potensi bagus nih, berakting-akting gitu, bermain drama. Gitu. Saya buatkan Divisi lain. subdivisinya, yaitu di teater, drama. Drama. Di sana juga mereka lumayan banyak dan sempat tahun kemarin ikut di lomba teater di Klungkung, juara 1 tingkat SMA se-Klungkung, tapi bahasa di Klungkung di Pak Nyoman. Tapi sudah menunjukkan eksistensi ya. Benar-benar. Sejak kapan divisi kedua ini bisa diciptakan? Sekitar 2018 awal kalau nggak salah Pak Nyoman. Kalau Lumayan yang jauh nih. Yang pertama itu tahun berapa tadi? 2008. 2008. Kemudian tahun 18. 10 tahun, Ya. divisi kedua, Kedua. yang drama teater tadi. Benar. Apakah ada divisi ketiga lagi? Ada Pak Nyoman. Karena 2020 ini kan pandemi. Kita nggak bisa 2020 ada divisi baru. ada yang baru. Kan kita nggak bisa kemana-mana Iya. nih. Lebih banyak di rumah gitu. Kalau bermain musik puisi kan tidak bisa Pak Nyoman. Iya, Walaupun bisa sebetulnya. Mungkin saya kirimkan notasinya. Kemudian anak-anak memainkannya. Tapi terbatas. Iya. Akhirnya 2020 kenapa tidak kita membuat divisi menulisnya? Akhirnya muncul divisi menulis. Menulis itu sastra secara umum atau spesifik puisi? Lebih ke sastra secara spesifik. Kenapa spesifik? Karena tiang sukanya puisi gitu. Supaya lebih gampang. Ya, yang memandunya ada begitu Benar, ya. benar. Biar tidak Mencari pembina lagi. sebetulnya bukan begitu juga Pak Nyoman. Artinya biar lebih deket gitu dengan yang kalau tiang bisa gitu kan lebih cepat nih untuk mengkomunikasikan betul. gitu. Akhirnya muncullah divisi Surang namanya, Suluh Ring Angge, ini khusus untuk menulis saja. Sudah ada hasilnya Pak Bagus? Kalau di Surang ini di awalnya memang yang agak sedikit memberikan motivasi dalam tanda kutip paksaan. Paksaannya kayak gini Pak Nyoman. Kalau ikut di komunitas Sastra Lentera harus meninggalkan jejak nanti kalau tamat gitu. Harus ada hasil ya, harus ada hasil ya. Jadi harus ada jejaknya, harus ada hasil gitu. Yang bilang jejak sih gitu. Supaya tidak hanya datang kemudian pergi, tidak ada yang nanti dilihat oleh benar Pak Nyoman. Tidak ada jejak sejarahnya. Iya benar. Akhirnya di awal-awal yang idekan kepada mereka, kenapa tidak menulis saja? Coba baca-baca puisi yang disukai, puisi siapa saja gitu. Akhirnya menulislah mereka, dikirim, kemudian Tiang kasih catatan-catatan, ini terlalu redundant misalnya, terlalu banyak kata penghubung, Tiang coret-coret, balik lagi, setelah mereka perbaiki, lagi dikirim ke Tiang. Kalau masih ada redundancy atau mungkin kurang nyambung seperti itu, Tiang kasih catatan. Nah, pandemi kan cocok Pak Nyoman. Akhirnya betul, seperti itu komunikasinya. Nah, di antara anak-anak yang menulis itu ada 22 anak yang aktif sekali, saling kirim. Setelah terakhir yang bukan edit sih namanya, tetapi seperti tadi itu memberikan catatan-catatan dan dianggap layak, kayaknya oh ini sudah bagus nih yang kumpulkan, jadilah mereka sebuah buku antologi puisi Pak Nyoman. Kumpulan puisi dengan judul Menyemai Kata Merayakan Makna. Ada berapa puisi di sana Pak Bagus? 55 Pak Nyoman. Lumayan. Artinya satu anak nikah ada yang 2, ada yang 3. Dari tahun 2020, dari bulan berapa mulai itu Pak? Dari awal-awal pandemi ini. Maret, karena berpikir nih apa yang bisa kita kerjakan sama anak komunitas mereka supaya tidak, kalau di rumah supaya ada masih keterikatannya dengan komunitas. Aktivitas komunitasnya itu ada begitu ya. Seperti itu. Tahun ini baru ada divisi ketiga dan sudah menghasilkan sebuah buku. Rencana
untuk divisi ketiga ini selain puisi, apakah ada rencana untuk mengembangkan ke bidang sastra yang lain? Kebetulan Tiang kan juga menulis kemarin yang terakhir nih ke novelet atau novel mini. Novel. Mungkin gitu, mungkin Tiang sedang rancang sama anak-anak juga, dan anak-anak juga tertarik gitu mau nulis cerita pendek mereka. Cuma Tiang kan harus mencari teman yang jago Iya, cerita pendek juga. betul, Paling betul. tidak kolaborasi lah. Nanti Iya. mungkin teman-teman yang memiliki Minat, kecakapan lah. ketertarikan, Iya, dan memang kemampuan di sana iya, ya benar. dilibatkan. Iya. Apakah keterlibatan dari alumni juga, Pak Bagus? Kalau alumni mereka datang ke Klungkung kadang-kadang mampir juga. Bahkan kalau di akun-akun media sosial itu banyak yang menjawab ketika kita upload sebuah Iya. aktivitas. Wah, kangen lagi nih kegiatan komunitas gitu. Nah, biasanya memang sebuah organisasi saat kita sudah keluar dari organisasi itu, melihat organisasi awal kita itu ada rasa ingin kembali lagi. Mungkin itu Seperti perlu yang ini ya dibangkitkan. Iya. Tadi Pak ada divisi 1 itu musikalisasi ya, musik puisi, kemudian divisi 2 itu ada drama teater, kemudian divisi 3 itu pada tahun 2020 ini dibuat divisi menulis. Apakah ada rencana divisi yang lain? Di bayangan Pak Bagus? Sebetulnya sampai hari ini bayangannya kan ada lagi, yaitu sebuah divisi dia supaya bisa mengemas kegiatan mereka gitu. Kayak model ini misalnya, podcasting kan gitu. Iya, Tadi membuat kan siniar tertarik seperti nih, ini ya. baru lihat loh, kayaknya nih anak-anak ada yang potensi suka Untuk berbicara gitu ya. gitu. Kenapa tidak gitu? Kan ini lumayan Ki. Jadi kita bisa latihan public speakingnya, kita bisa latihan keterampilan berbicaranya. Betul. Dan juga bisa berbagi ilmu juga di sana. Benar, kalau begini misalnya ada satu anak yang mengelola acaranya, mengundang narasumber juga, mereka bisa belajar banyak juga nih. Keren nih. Iya, betul. Semoga segera bisa mudah-mudahan Pak Nyoman terrealisasi ya, Pak Bagus. Nah, tadi Pak Bagus menyampaikan bahwa salah satu strategi untuk mengajak siswa untuk ikut itu salah satunya dengan cara mengikutkan mereka lomba. Kemudian dari sana berharap siswa yang lain juga tertarik untuk ikut. Mungkin ada strategi lain? Kalau yang kemarin itu dia memang mengedepankan anak-anak itu kita ajak berkegiatan dalam bentuk show to public kan gitu. Kenapa show to public? Itu adalah sebuah teknik untuk mereka memiliki daya motivasi, karena untuk tampil di publik kan tidak gampang. Iya, betul. Itu yang pertama. Iya. Akhirnya mereka kan belajar. Terus strategi berikutnya kayak tadi itu, kalau ingin bergabung di komunitas, tinggalkan jejak ya. Gitu. Iya. Jadi mereka-mereka yang memiliki motivasi juga tinggi, mereka seru banget. Saya sampai lumayan nih untuk membalas ininya mereka, karya-karya mereka. Jika strategi, apakah ada strategi ini kan di lingkup sekolah begitu, biasanya nilai itu bisa menjadi ancaman anak untuk aktif begitu ya. Apakah ini juga ini termasuk ekstrakurikuler Pak Bagus? Ekstra Pak Nyoman. Jadi masuk di raport dia. Nah itu maksud saya. Nah jadi, itu juga mungkin bisa jadi strategi ya. Ini cerita nih Pak Nyoman. Belakangan ini kan komunitas Lentera lumayan lah gitu, akhirnya naik daun gitu, dapat juara 3 di Bali Bahasa, juara 1 kemarin muspusnya di Udayana gitu. Semakin ini dia. Jadi anak-anak bisa enggak saya baru ikut nih biar masuk di ekstra kan gitu. Artinya sudah mulai kan anak-anak gini. Tapi ternyata belum bisa karena yang harus melaporkan ke bagian akademik dulu biar Dapodik masuk gitu. Prosedur benar, akademiknya harus berjalan ya. Artinya dari mereka anak-anak tampil seperti itu kan sudah ada yang tertarik untuk masuk di raport misalnya. Iya. Nah kembali lagi ke komunitas sastra Lentera. Apa peran komunitas ini dalam menggerakkan literasi? Ini menarik sekali pertanyaan Pak Nyoman. Karena literasi belakangan ini kan sudah mulai sedang digaungkan meningkatkan literasi kita khususnya generasi muda. Nah jadi komunitas Niki kalau dalam hal literasi dia ngajak mereka juga untuk pergi ke luar. Seperti misalnya beberapa kegiatan kemarin di Undiksa ada kegiatan pengabdian masyarakat, jadi anak-anak ikut ke sana untuk tampil memainkan musik puisi, membaca puisi gitu. Itu salah satunya. Kemudian ada juga
komunitas lain yang berulang tahun gitu kita ngisi acara ada di sana. kolaborasi dengan Benar. komunitas lain. Nggih, nggih, Iya, nggih. iya, Jadi partisipasinya seperti itu. Dan yang tahun kemarin ada yang namanya Semarapura Festival, Pak Nyoman. Kalau di Itu Kelungkung kan di lumayan Kelungkung ramai ya? nih, Iya, Ki. betul, Ada betul. Semarapura Cloud Festival, Semarapura Tengah yang tiang tahu. Jadi karena komunitasnya juga sudah ada nama, jadi anak-anak dapat undangan untuk tampil. Untuk ikut di sana. Bisa tampil di depan Monumen Puputan Iya, Kelungkung loh, Pak Nyoman. iya. Itu kan Itu sebuah prestasi. benar, Iya, benar. betul. Jadi dengan seperti itu juga sebetulnya strategi, Pak Nyoman, untuk menarik minat anak-anak untuk bergabung di komunitas. Iya. Kalau kegiatan sekolah gimana? Ada pentas seni atau apa? Kalau di setiap- sekolah, di kegiatan komunitas, rutin, komunitas sendiri sebetulnya punya agenda rutin, Pak Nyoman. Kalau kemarin-kemarin tidak pandemi itu di Aprilnya ada bulan sastranya, kita Biasanya buat kegiatan. kegiatannya bentuk apa? Bentuk bagaimana? kegiatannya biasanya yang divisi-divisi ini harus menampilkan sesuatu pada kegiatan itu. Ah, Yang drama misalnya mementaskan karya mereka, yang muspus mementaskan puisi-puisi yang dimusikkan. iya. Itu di Aprilnya, Pak Nyoman. Kalau Oktobernya perayaan bulan bahasa sama, tapi di bulan bahasa kita lebih mengundang teman-teman sastrawan yang ada di Kelungkung untuk kita hadirkan. Kemarin yang hadirkan Pak, bukan bulan ini ya, tapi tahun sebelumnya, Pak Suwarte misalnya, penulis puisi top di Kelungkung. Iya. Udah itu ada yang Pak Tuaji Keniten misalnya, dia kan Tuaji Keniten, ya. penulis hebat, dia Iya. juga kita undang untuk berbagi sama anak-anak. Itu bulan bahasanya. Jadi setiap tahun sebetulnya ada 2 kegiatan yang dihandle oleh anak-anak untuk menghidupkan literasi itu, Pak Nyoman. April sama Oktober. Nah, kegiatan di sekolah aktif, kemudian kegiatan di luar Keluar juga aktif. Kalau lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak sampai saat ini sejauh mana, Pak Bagus? Kalau yang di teater drama itu kan sampai Kelungkung yang bilang kemarin sempat juara 1 tahun kemarin. Kemudian yang anak-anak di Muspus lebih ke keluar dia seperti tingkat provinsi yang Balai Bahasa tahun ini selenggarakan. Dan Untuk yang Udayana tadi ya. barusan nih bulan Desember pengumumannya baru diumumkan. Jadi syukur mereka bisa ya menunjukkan hal terbaik yang mereka bisa tampilkan. Tuh. Terus yang teater dramanya sempat juga tampil di Kanasta yang di Denpasar sini, Pak Nyoman. Jadi diundang juga untuk memainkan sebuah naskah gitu. Untuk tampil. Iya. Berarti komunitas Sastra Lentera ini juga sudah menunjukkan eksistensinya tidak hanya di lingkup Kabupaten Kelungkung tapi sudah ke keluar juga. Bisa diceritakan, Pak Bagus menceritakan ruang lingkup kegiatan. Tadi sudah sempat disinggung kegiatan dari komunitas ini. Secara rincinya bagaimana, Pak Bagus? Ruang lingkup kegiatan dari komunitas ini. Kalau ruang lingkup kegiatannya itu di masing-masing divisi kan punya kegiatan khusus dia, Pak Nyoman. Misalnya musikalisasi puisi pasti memainkan puisi menjadi musik. Tetapi di sini kan lumayan berat. Karena harus ada orang yang bisa membuatkan puisi itu menjadi musik, membuat menjadi aransemennya lagu, kan ya. gitu dia. Nah, itu memang butuh keahlian khusus ya. Butuh keahlian khusus. Jadi untungnya yang senang bermusik ya agak lebih inilah gitu. Lebih cepat bisa membuat, kemudian anak bisa memainkan. Iya. Kalau maaf Pak Bagus sudah memiliki regenerasi untuk meneruskan. Semisal nih Pak Bagus karena berhalangan tidak bisa melatih mereka, menciptakan aransemen puisi mereka. Apakah dari anak-anak ini atau alumni sudah ada yang kalau bisa yang anak-anak dikit yang lihat punya potensi itu ada. Misalnya Rian, dia permainan gitarnya bagus banget. Kalah Tiang. Bagus Niki. Cuma kan untuk membuat lagu Niki belum. Jadi kalau Tiang ajak-ajak dia bermain musik saja, mungkin gaya stylenya sudah didapat gitu. Tiang yakin Rian ini nanti akan bisa menjadi seorang penulis musik juga. Karena dia pengaransemen ya. Karena dia peka juga gitu. Itu. Terus ada juga walaupun cewek nih Cok Mas lumayan cepet dia kalau dia kasih Cok gini cepet dia untuk menangkap ininya yang juga bisa memodifikasi begitu, improvisasinya juga lebih. Dan bahkan tidak jarang mereka ngasih masukan. Kalau mereka manggil saya Aji, coba nadanya diginiin enak nggak ya gitu. Nanti kan dia sudah punya ini gitu. Kepekaannya sudah ya. Benar-benar bagaimana gitu. Sudah improvisasinya juga sudah ada. Okay. Itu dari
divisi yang musiknya. Kalau divisi yang lainnya itu bagaimana? Kalau divisi Ruang lingkupnya. teater drama itu memang lebih memainkan naskah-naskah drama mereka. Tetapi sekali waktu juga naskah monolog gitu. Kan di Bali sangat terkenal nih Cok Sawitri. Yeah, Jadi anak-anak suka sekali memainkan naskah-naskahnya Cok Sawitri. Jadi monolog. Kemudian di sini juga yang baca-baca puisi tunggal di grup Niki juga di divisi teater drama dia. Baca puisi tunggalnya. Satu siswa misalnya ikut di divisi 1 yang musik puisi, sementara dia juga tertarik juga di drama, apakah bisa ikut ke kedua divisi? Sangat boleh Pak Nyoman. Oh iya. Bahkan kemarin itu banyak yang dari teater puisi drama main juga di muspusnya. Terus dari muspus kalau mereka ingin bermain di drama, kalau ada peran atau apa yang mereka cocok bisa ikut. Artinya itu cuma yang buatkan divisi saja, menggolongkan, tetapi ketika memainkan atau ketika bermain, ketika pentas gitu, semuanya bisa mix. Lebih mudah koordinasi jika ada divisi-divisi begitu ya. Dan terakhir yang divisi menulis itu memang kan baru dia baru. Tetapi walaupun baru kegiatannya di menulis dan sampai hari ini lumayan lah, artinya anak tetap masih bisa menulis, dan rencana yang kayak tadi itu kalau tidak cerpen mungkin flash fictionnya, jadi yang fiksi pendek itu. Kalau cerpen kan terlalu panjang ya, siapa tahu dengan flash fiction yang ada sampai 60 kata sudah jadi dia yang kayak gitu, mungkin arah yang ke sana supaya mereka tetap menulis. Itu juga lebih memudahkan mereka, lebih mudah menyampaikan tanpa harus menulis panjang, karena kita harus mengakui bahwa keterampilan menulis, minat menulis generasi muda kita masih belum tinggi ya. Mungkin dengan cara begitu bisa memotivasi mereka untuk menulis. Benar Pak Nyoman. Nah, tadi Pak Bagus sudah menyampaikan bahwa komunitas Sastra Lentera tahun ini di masa pandemi ini menciptakan divisi baru menulis itu. Apa perbedaan aktivitas dari komunitas ini sebelum pandemi dengan saat pandemi? Apakah ada perbedaan yang signifikan aktivitas mereka atau bagaimana? Bagaimana Pak Bagus menyiasat ini? Perbedaannya sangat signifikan Pak Nyoman, karena sebelum pandemi kan kita bisa berkumpul, bertemu Jadi dalam ruang di aula atau di tempat-tempat yang bagus kita untuk berkumpul, kayak di sekolah kan lumayan banyak nih luas ruangannya. Kita bisa memilih pojok-pojok tertentu yang enak pakai ngobrol terus main musik gitu. Itu yang di sebelum pandemi yang ceritakan sangat kemungkinan kita untuk berkomunikasi itu tinggi gitu. Tetapi begitu pandemi tiba-tiba harus mengisolasi diri bisa dikatakan begitu. Kan benar-benar hilang rasa berkomunitasnya gitu. Tapi syukurnya dengan adanya lomba-lomba itu mau tidak mau kan kalau tidak ikut kasihan juga. Karena salah satu lomba kemarin yang diadakan oleh Balai Bahasa juga bentuknya daring begitu ya. Kan itu sebuah lecutan motivasi yang bagus Balai Bahasa membuat akhirnya kalau kemarin sebelum pandemi kita bertemu banyak dan bisa lebih gerada-geruduk, lebih kolaboratif gitu. Dengan pandemi pasti sangat berkurang Pak Nyoman. Jadi akhirnya kemarin saja yang lomba di Balai Bahasa yang buatkan notasi dulu, lalu kirim lalu dia belajar gitu. Artinya sangat berubah dia ininya, pola-pola pembinaannya, pola-pola komunikasi gitu. Termasuk yang tadi juga yang surangnya dia harus lewat elektronik harus gitu. Online ya. Padahal kalau di sekolah mungkin satu kali bertemu bisa yang coret banyak anak nih. Oh ini lebihan kata dan sebagainya. Tetapi kalau ini satu persatu gitu. Dia membuat, kemudian dikirim ke Pak Bagus merevisi, mereka memperbaiki, kirim lagi, hasil revisinya kirim lagi ke Pak Bagus ya. Sedikit memang buang-buang waktu bisa dikatakan begitu jika dibandingkan dengan saat sebelum pandemi. Tetapi dengan melihat hasil seperti tadi ada divisi baru, bisa dikatakan komunitas ini sangat kreatif, sangat inovatif, bisa menghasilkan seperti ini. Dan semoga kedepannya juga akan lebih inovatif dan lebih kreatif lagi. Nah, selanjutnya yang sangat bagi saya penting, saya bisa dikatakan saya bukan orang sastra begitu, tapi saya memiliki keinginan untuk kalau sekadar mendengarkan musikalisasi puisi itu saya sangat suka. Kemudian untuk melihat puisi saya juga suka.
dari seorang yang memang berkecimpung di dunia sastra, dunia puisi, tip dan trik untuk seperti saya ini yang sebelumnya belum pernah tahu dunia sastra seperti apa, itu bagaimana Pak Bagus? Memang dasarnya harus menyukai dan menyintai. Ada niat Itu dulu ya, awalnya, minat ya. Ada minatnya, menyukai, menyintai. Kalau tidak memiliki motivasi itu, tapi Pak Nyoman kan bagus tadi nih, sudah ada minat atau paling tidak melihat lah atau mendengarkan. Nah, itu kan bagus kalau nih. saya cerita ini dari saya pribadi, saya suka musikalisasi puisi itu karena saya sering mendengar. Sebelum di Balai Bahasa itu saya tidak tahu yang mana namanya musikalisasi puisi dan sebagainya. Tetapi masuk di Balai Bahasa, saya mendengar musikalisasi puisi dan saya menjadi tertarik. Nah, itu bisa dijadikan satu tips mungkin ya. Itu sudah titik awal yang sangat bagus Pak Nyoman. Seperti yang Tia bilang tadi itu, minat, menyukai, menyenangi, dengan mendengarkan saja sudah ada ketertarikan. Kalau dari ketertarikan itu dilanjutkan, apalagi mempunyai misalnya skill bermain musiknya, jadi dia. Tadi juga Pak Nyoman suka lihat-lihat puisi, walaupun hanya dibaca-baca sederhana gitu. Tapi kadang-kadang dari baca-baca itu Pak Nyoman akan dapat sebuah kata atau satu frase yang enak nih gitu. Saya dulu kan begitu Pak Nyoman. Jadi bagus nih kata-katanya gitu. Ini bagus nih kalau dikutip gitu misalnya. Betul ya. Dari situ sebetulnya. Mengutip itu juga bisa salah satu ini titik awal ya untuk masuk ke dunia ini. Cuma ngutip kan harus bilang. Dari siapa sumbernya gitu. Ya. Etikanya seperti itu ya. Itu Pak Nyoman. Dari sana bisa jadikan tips itu. Karena yang juga awalnya seperti yang kita di awal itu melihat Pak Mande, terus Pak Mande juga seorang sastrawan yang zaman itu sudah hebat di awal itu. Dia kan cuma sama dengan Pak Nyoman hanya melihat, paling mendengarkan Pak Nyoman Mande membaca gitu. Akhirnya yang SMA tahun 80-an pertengahan itu baru kan tahun 90. Jauh jaraknya ketika tumbuh ininya gitu. Memang ada butuh proses ya dari titik awal itu sampai bisa menciptakan, bisa benar seperti itu. Baik, sangat menarik sekali. Satu pertanyaan saya yang terakhir, pesan Pak Bagus untuk masyarakat, untuk generasi muda apa? Saya berharap sih anak-anak dimanapun berada, sastra itu walaupun banyak orang yang menganggap masih marginal, masih terpinggirkan karena hanya sebagian kecil saja kan yang di dunia itu, tetapi sebetulnya melalui sastra itu sangat banyak kita bisa kembangkan, bisa gali. Kalau kembangkan adalah kemampuan pribadi kita, siapa tahu misalnya kita mempunyai keterampilan atau kemampuan dalam bidang tertentu, punya talenta di sana tapi belum ketahuan begitu ya. Kan bisa dikembangkan. Terus kita bisa gali, mengembangkan dan menggali ternyata dua hal yang sangat dekat dengan Kalau orang tidak pernah menggali, tidak akan bisa mengembangkan karena dia tidak tahu potensinya ya. Benar. Jadi yang berharap anak-anak galilah sebanyak mungkin hal-hal yang ada di luaran kita, terutama yang berhubungan dengan sastra. Siapa tahu dari suatu ketika menggali ternyata ketemu emas dan betul. Baik, Pak Bagus, terima kasih, senang sekali Pak Bagus sudah berbagi kepada sahabat bahasa tentang dunia sastra, khususnya di dunia puisi, dan kami berharap nanti di kesempatan lain Pak Bagus hadir lagi untuk membagikan lagi ilmu-ilmu kepada masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Sampai bertemu lagi pada program yang lain Pak Bagus. Terima kasih kembali. Terima kasih juga Pak Nyoman. Sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya, pembahasan saya dengan Bapak Ide Bagus Pawanasuta yang tadi sudah banyak bercerita tentang bagaimana menulis puisi dan apa itu bermusik puisi. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam diskusi kami tadi, dan kita akan bertemu lagi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra selanjutnya. Salam bahasa.